Selain itu sebenarnya ada namanya jaminan perorangan. Hmm. Jadi kalau lembaga-lembaga ini sendiri yang membedakannya yang pasti adalah jenis objek jaminan yang kita berikan, jenis dari benda yang kita berikan kepada kreditur itu sendiri. Nah, kalau tadi perbedaan antara fidusia, hak tanggungan sama hipotek ya. Nah, itu jelas perbedaannya tuh di jenis objeknya yang kita berikan ke kreditur. Kalau kita bicara gadai dulu ya, kalau gadainya. Ini kan banyak Ibu pasti seperti saya juga masyarakat awam yang belum tahu tentang yang Ibu informasikan tadi kan. Itu gimana tuh Bu? Caranya biar kita nggak apa ya, maksudnya bisa lah kita membuat selain daripada akta gitu. Berarti harus ada. Nah, Berarti itu. di situ letak perbedaannya Bu ya. Iya, satu Semuanya lagi kalau tergantung. misalnya Tata punya pesawat 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 juga. terbang, kalau mau dijaminkan. Amin ya Bu, Ya, punya pesawat amin, terbang ya. amin, amin. Nah, itu kita melalui hipotek, Tata. Mulai hipotek ya. Iya, melalui hipotek. Wow. Gitu Berarti dia. semuanya tergantung dari objeknya ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Faham UMSU, welcome back di podcast kita, podcast Suara Faham UMSU. Ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Dan sebelumnya alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di season 2 nih ya. Semoga podcast atau kanal YouTube kami ini memberikan insight nih kepada teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan kalau perlu komen juga di kanal YouTube Podcast Suara Faham UMSU. Nah, kembali lagi bersama saya Beta Permata Putri yang akrab dipanggil Tata. Saya akan kembali menemani kalian menjadi host ya di episode kedua pada season 2 kita kali ini. Nah, teman-teman, kalau minggu lalu kita sudah hadirkan mahasiswa yang berprestasi nih dari Fakultas Hukum UMSU, kali ini sudah berhadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa. Tapi ada yang bikin beda. Apa yang bikin beda? Kalau di season sebelumnya ya, itu full bapak-bapak gitu. Kali ini merupakan narasumber pertama, yaitu perempuan ya, sosok dosen perempuan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau selain merupakan dosen Faham UMSU, beliau juga merupakan kepala bagian dari Hukum Perdata. Masya Allah sekali. Langsung saja, siapa beliau? Ini dia, Ibu Dr. Lilawati Ginting, SHMKN. Halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik aja atau baik banget ini Baik Bu? banget kalau di UMSU itu pasti baik banget orang-orangnya. Sebelumnya makasih banyak ya Bu udah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini ya Bu. Terima kasih juga atas undangannya. Iya, Ibu boleh dong disapa-sapa dulu nih para sahabat podcast Suara Faham UMSU di rumah. Silakan Ibu. Halo semua sahabat podcast Fahum UMSU, perkenalkan nama saya Lilawati Ginting. Saya kebetulan menjadi salah seorang dosen Fahum UMSU dan mata kuliah yang saya ampu memang salah satunya adalah hukum jaminan. Saya rasa seperti itu aja cukup perkenalannya. Nah, teman-teman, tema kita kali ini adalah membahas tentang hukum jaminan yang judulnya adalah mengenal lebih dekat hukum jaminan. Bagaimana sih perlindungan dan resikonya? Baik, oke Bu, sebelum lebih dalam nih Bu ya mengenai hukum jaminan. Sebenarnya apa sebenarnya Bu yang dimaksud dengan hukum jaminan itu sendiri Bu? Dan apa tujuan atau manfaat dari hukum jaminan tersebut? Oke, baik. Begini, Tata. Kalau yang dinamakan hukum jaminan sendiri adalah aturan atau norma yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan. Jadi dalam hukum jaminan itu sebenarnya tidak dikenal namanya kreditur debitur, tapi pemberi dan penerima hukum jaminan. Walaupun nanti pada perjalanan ini kita tahu bahwa yang menjadi seorang pemberi jaminan itu adalah debitur dan juga orang-orang lain, pihak ketiga dari perjanjian kredit. Sementara yang berlaku sebagai penerima jaminan adalah kreditur. Gitu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau dari yang saya baca, Bu, jaminan itu kan ada macam-macam ya, Bu ya. Benar. Dia tuh ada jaminan fidusia, terus ada jaminan hak tanggungan gitu. Betul. Kalau saya nggak salah ya, Betul. jaminan hipotek. Nah, itu Iya. seperti apa Bu perbedaannya di antara jaminan-jaminan tersebut gitu? Ya.
Sebenarnya kalau lembaga jaminan di Indonesia itu ada beberapa jenis. Nah, pembagian-pembagiannya itu sebenarnya tergantung dari jenis objek yang kita berikan. Mulai dari gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek kapal, dan juga ada resi gudang sebenarnya. Oh, ada resi Itu yang gudang. terbaru, ya. Selain itu sebenarnya ada namanya jaminan perorangan. Jadi kalau lembaga-lembaga ini sendiri yang membedakannya yang pasti adalah jenis objek jaminan yang kita berikan, jenis dari benda yang kita berikan kepada kreditur itu sendiri. Nah, kalau tadi perbedaan antara fidusia, hak tanggungan sama hipotek ya. Nah, itu jelas perbedaannya tuh di jenis objeknya yang kita berikan ke kreditur. Kalau kita bicara gadai dulu ya. Kalau gadai ya kan sebenarnya gadai ini kan merupakan jenis jaminan yang paling common. Paling sering didengar orang ya, dan sebenarnya udah paling sering kita lakukan sehari-hari gitu. Nah, kalau gadai ini sendiri sebenarnya jenis jaminan di mana objeknya itu berupa benda-benda bergerak. Benda-benda bergerak. Khusus benda bergerak aja. Iya, nanti bergerak boleh yang berwujud ataupun tidak berwujud. Oke. Nah, kalau untuk fidusia sendiri itu objek jaminannya juga benda-benda bergerak ditambah benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Tapi walaupun objeknya sama-sama benda bergerak antara gadai sama fidusia ini ada perbedaannya. Ada lagi perbedaannya. Iya, kalau di gadai sendiri, kalau kita melakukan jaminan melalui lembaga gadai, objek jaminannya itu harus kita serahkan di dalam penguasaan daripada kreditur. Jadi tidak boleh kita kuasai. Nggak boleh dikuasai ya, Bu? Iya, tidak perlu dibuat akta. Jadi boleh perjanjiannya secara tertulis ataupun lisan. Sementara kalau kita fidusia yang juga notabene objeknya juga benda-benda bergerak, itu cara penjaminannya berbeda. Objeknya nggak perlu kita serahkan. Yang kita serahkan sertifikat jaminan fidusianya. Nah, sebenarnya lahirnya jaminan fidusia ini juga untuk melengkapi bisa dibilang kelemahan daripada gadai. Kelemahan daripada Iya, jadi begini, Tata, kalau misalnya kita pinjam uang nih ke orang, kita mau menggadaikan atau menjaminkan dengan menggadaikan sepeda motor kita. Otomatis sepeda motor itu kan kita nggak bisa pakai dong, karena kita kasih, misalnya saya pinjam nih uang ke Tata, saya punya sepeda motor, saya bilang Tata pinjam duit dong, gitu. Oke. Terus jaminannya apa, Bu? Sepeda motor. Nih saya serahkan ke Tata, udah. Nah, habis itu kan sepeda motornya dalam keadaan pasif dong gitu, nggak bisa saya pakai segala macam. Nah, disinilah hadir fidusia tersebut gitu. Jadi kalau fidusia lain Tata. Jadi misalnya saya mau menjaminkan fidusia sepeda motor saya, kita buat akta jaminan fidusia, pemberian jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Udah setelah itu akta tersebut kita daftarkan ke Departemen Hukum. Nah, setelah itu keluar sertifikat. Sertifikatnya itulah yang saya serahkan ke Tata. Bukan barangnya. Bukan barangnya. Nah, barangnya bagaimana? Sepeda motornya tetap bisa saya pakai gitu. Jadi kalau misalnya pencaharian saya ojek online, artinya kan saya masih bisa mempergunakan sepeda motor itu untuk mencari uang kan. Dengan begitu akan mempermudah saya untuk membayar utang ke Tata malah. Jadi fidusia ini melengkapi dari kekurangan daripada gadai itu sendiri. Kalau gadai kita harus memberikan objeknya juga, tapi kalau misalnya fidusia ini kita tinggal buat sertifikatnya aja. Sertifikatnya aja yang dipegang kreditur. Bisa kita pakai. Iya, jadi bermanfaat kan. Jadi Tatanya sendiri punya jaminan. Nah, saya sendiri juga masih bisa memanfaatkan objek milik saya sendiri gitu. Dan itu menguntungkan bagi para pihak menurut saya kan. Nah, bedanya lagi tadi sudah gadai, fidusia sama hak tanggungan. Nah, kalau hak tanggungan sendiri itu adalah objeknya adalah pada intinya adalah hak-hak atas tanah. Berarti yang tidak bergerak ya, Bu? Iya, betul, tidak bergerak. Khusus hak atas tanah. Jadi kalau kita mau menjaminkan hak atas tanah, hak milik, HGU, HGB, hak pakai, itu kita bisa melalui hak tanggungan, dan memang hanya hak tanggungan yang bisa kita pilih untuk menjaminkan tanah. Nah, tapi kalau seandainya kita hanya menjaminkan bangunannya saja, tanpa ikut kita jaminkan tanahnya, itu bisa melalui lembaga jaminan fidusia malah. Oh, maksudnya bangunannya aja, tanahnya enggak gitu, Bu? Iya, bisa. Bisa. Jadi di Indonesia ini kan ada asas yang namanya asas pemisahan horizontal. Nah, asas ini sebenarnya merupakan asas hukum adat yang kita adopsi ke hukum
agraria kita. Nah, apa maksud asas ini? Bahwa tanah dan benda-benda yang melekat pada tanah, baik di atas maupun di bawah, itu bukan merupakan satu kesatuan secara otomatis, gitu. Jadi terpisah. Dari sistem itu, dari asas itu kita tahu bahwa boleh kok kita menjaminkan tanah tanpa menjaminkan bangunan. Tanpa menjaminkan bangunannya. Iya. Misalnya Dan kita mau jaminkan rumah kita gitu. iya betul, rumah, tapi tanahnya nggak kita Tanahnya jaminkan. Boleh bisa juga berdasarkan asas itu, gitu. Jadi Iya. terpisah gitu bisa ya, Bu? Terpisah bisa. Oh iya, iya. Nah, jadi kalau kita mau menjaminkan tanah, wajib hak tanggungan. Wajib hak tanggungan. Iya, kalau kita mau menjaminkan tanah dan bangunan, wajib hak tanggungan. Kenapa? Tetap ada tanah di situ kan? Iya benar. Iya, tapi kalau kita cuma menjaminkan bangunannya saja, boleh pakai fidusia gitu. Itu kerennya sebenarnya asas yang dianut oleh hukum agraria kita. Iya, iya. Tapi tetap Tata, walaupun kelihatannya simpel, sederhana, tapi pada prakteknya nggak sesederhana itu ya, Bu, Iya, ya. betul. Tapi kalau dari teorinya kayaknya Iya. mudah nih gitu kan, menguntungkan Betul, di rupiah, betul. tapi dari segi prakteknya nggak Pasti semudah itu. nggak semudah Ya, Bu, ya. itu. Tapi paling tidak ada payung hukum yang bisa kita pergunakan kalau memang pada suatu hari nanti, pada prakteknya nanti kita menemukan hal-hal seperti itu. Nah, kita ke hipotek ya. Kalau hipotek sendiri itu objek jaminannya hanya berupa kapal yang beratnya 20 ton ke atas. Oh, Ya, itu. ada ukuran berat tertentu. Ada. Kenapa? Karena memang dianggap hipotek itu adalah lembaga-lembaga untuk benda-benda tidak bergerak. Dan kapal baru dikatakan tidak masuk ke kategori benda tidak bergerak kalau beratnya itu 20 ton ke atas. Di bawah 20 ton berarti dia dianggap benda bergerak. Nah, itu. Berarti di situ letak perbedaannya, Bu. Iya, satu lagi kalau misalnya Tata punya pesawat terbang, kalau mau dijaminkan. Amin ya, Bu. Amin. Nah, itu kita melalui hipotek, Tata. Melalui hipotek Iya, melalui hipotek. Wow. Gitu Berarti dia. semuanya tergantung dari objeknya. Benar, tergantung dari jenis objek yang kita berikan. Ini pasti teman-teman di rumah juga baru pada tahu nih, karena seperti saya juga, Bu, tercengang juga mendengarnya. Nah, oke, Bu, lanjut ya. Untuk mengenai mekanismenya sendiri, Bu, bagaimana ya, Bu, mekanisme yang efektif kan untuk melindungi kepentingan dari pemberi dan penerima jaminan gitu, Bu, dalam perjanjian jaminan. Oke, kalau dikatakan bagaimana mekanisme yang efektif, ya mekanismenya harus kita sesuaikan dengan jenis jaminan yang kita pakai, gitu aja, atau jaminan yang kita pilih gitu. Misal, kalau kita misalnya menjaminkan melalui gadai, itu tadi syarat utamanya objek jaminan harus kita serahkan di dalam penguasaan kreditur atau penerima jaminan. Itu wajib. Oke. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita fidusia hak tanggungan hipotek, harus kita daftarkan ke pejabat berwenang tertentu. Jadi nggak boleh asal, misal kita mau menjaminkan sepeda motor seperti tadi, cukup kita bikin akta, habis itu aktanya kita tidak daftarkan. Nah, itu nggak akan memberi perlindungan sama sekali. Nggak memberi perlindungan. Jadi bagaimana cara memberi perlindungan? Ya sesuaikan objek lembaga jaminan yang kita pilih dengan mekanismenya gitu. Jangan sampai setengah-setengah. Karena kebanyakan seperti ini, biasanya banyak orang lembaga pembiayaan itu kan misalnya dia memberikan atau memberi pembiayaan untuk sepeda motor. Nah, rata-rata kebanyakan itu mereka hanya membuat sampai akta pemberian jaminan fidusia dan tidak didaftarkan. Jadi nggak keluar sertifikat. Harusnya kan seperti saya bilang tadi kan, yang saya serahkan sertifikat dong. Nah, sertifikat ini sebenarnya bukti bahwa Tata sebagai kreditur itu punya hak untuk apa? Melelang seandainya saya nggak bayar utang. Nah, kebanyakan kadang-kadang itu tidak dilakukan. Nggak dilakukan. Iya, Bu. Iya. Saya baru tadi malam kan ngelihat Fiti juga seperti ini kasusnya gitu. Iya. Jadi mereka hanya membuat akta, ya udah disimpan gitu. Iya, nanti begitu nggak ada perlindungan hukumnya. Iya, sama kreditur. Jadi nggak bisa dengan akta itu terus Tata ngaku, ini punya saya, ini saya sebagai krediturnya, saya berhak untuk eksekusi. Oh, nggak bisa. Kalau cuma akta itu saja, itulah nanti debitur atau saya yang berutang tadi bisa mengadakan perlawanan. Di mana sertifikatnya? Kalau cuma akta itu belum sah secara penuh, belum selesai prosedurnya.
Jadi prosedurnya atau hak tata itu untuk kemudian dapat menarik dan melelang objek jaminan itu kalau saya sudah memberikan sertifikat. Kalau sertifikatnya ada di tangan tata. Kalau cuma sampai akta pemberian saja itu belum dikatakan tata memiliki hak preferen namanya. Hak untuk didahulukan pembayaran utang-utangnya. Ini kan banyak Ibu pasti, seperti saya juga masyarakat awam yang belum tahu tentang yang Ibu informasikan tadi kan. Itu gimana tuh Bu? Caranya biar kita maksudnya bisa lah kita membuat selain daripada akta gitu. Berarti harus ada meminta bantuan daripada notaris gitu Bu? Iya, memang kalau untuk jaminan fidusia sendiri, hipotek itu memang kewenangan notaris untuk membuat aktanya. Tapi kalau untuk akta pembebanan atau pemberian hak tanggungan itu yang berwenang PPAT. PPAT ya. PPAT. Jadi memang mau nggak mau memang kita harus ada hubungannya dengan notaris PPAT gitu. Iya. Kalaupun enggak ya sekarang kan banyak sosial media, banyak AI yang bisa ngasih kita informasi kan? Informasi iya sih. Iya, mau nggak mau memang itu. Oke, nah teman-teman itu tadi ya mengenai fidusia dan hak jaminan dan perbedaan-perbedaannya. Nah kalau Bu dari segi peran administrasi pendaftaran jaminan Bu, nah dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa itu bagaimana Bu? Nah, dari administrasi pendaftaran itu tadi yang seperti saya bilang tadi. Kalau untuk jenis jaminan tertentu itu tadi seperti hipotek, fidusia sama hak tanggungan, itu kalau kita tidak mendaftarkannya, maka kreditur itu nggak punya hak untuk mengeksekusi dan itu menjadi sumber utama nanti untuk sengketa pastinya gitu. Karena yang satu ngerasa dia kan udah pinjam uang dong dan dia sudah menjaminkan dan dia tidak membayar, kenapa saya tidak bisa atau tidak memiliki hak untuk eksekusi gitu. Nah, sementara dari sisi saya sebagai debitur, misal saya tahu nih dia tidak daftarkan, ya kan hak dari Anda sebagai kreditur baru muncul kalau sudah didaftarkan gitu. Jadi intinya itu gitu. Gitu aja. Oke. Nah, kalau dari segi tantangan dan kelemahan hukum jaminan di Indonesia ini sendiri, Bu, menurut Ibu apakah ada yang perlu diperbaiki gitu, Bu, untuk mendukung ya kan iklim investasi atau perbankan gitu misalnya, Bu? Kalau kelemahan sih enggak ya. Saya cuma mungkin tantangan ya. Gitu lebih tantangan ya. positif sepertinya. Kalau kelemahan kan negatif banget dengarnya. Iya. Jadi saya pikir tantangan ke depannya itu pasti ada hubungannya itu dengan aset-aset digital. Nah, jadi kan sebenarnya salah satu syarat untuk dapat dijadikan objek jaminan dia yang pertama dia memiliki nilai ekonomis dan yang kedua dia dapat dialihkan kepemilikannya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya aset digital ini kan memiliki nilai ekonomis dan bisa dijaminkan, bisa dialihkan kepemilikannya. Tapi sampai sekarang memang pengaturan khusus mengenai jaminan belum ada. Jadi kita hanya bisa tetap ambil dari hukum-hukum yang keluaran sebelum berkembangnya aset digital ini gitu, seperti kripto kan, seperti Bitcoin kan sampai sekarang sebenarnya di Indonesia belum diakui sebagai alat pembayaran, tapi hanya diakui sebagai aset. Nah, kalau dia diakui sebagai aset artinya sebenarnya dia bisa dijaminkan. Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi teman-teman ya informasi mengenai hukum jaminan. Bagi teman-teman yang mungkin ya kan belum tahu, boleh dong ditonton sampai akhir gitu. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe akun YouTube kita Podcast Suara Faham Umsu karena kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di setiap episodenya. Untuk itu Ibu terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast Suara Faham Umsu. Dan terima kasih banyak Bu untuk insight-nya yang telah diberikan kepada saya terutama juga teman-teman di rumah. Ya Bu, semoga sehat selalu ya Bu dan bisa nanti mengisi lagi gitu. Karena kita panjang nih Bu, season 3, season 4 gitu ya. Iya, sebaiknya seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya untuk subscribe
dan like dan komen juga kalau teman-teman punya saran tema ya untuk episode kita berikutnya, boleh aja komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa di podcast Suara Paham UMSU selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.